Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kajianmu yang berbahagia, pada kali ini saya berbahagia sekali kedatangan tamu yang sangat istimewa, Dr. Zulkifli Hasan, yang lebih kita kenal dengan Bang Yulhas, Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum DPP PAN. Saya akan berbincang-bincang dengan beliau selama beberapa menit ke depan. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Pak Ketua. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, ya, Pak Nari. Ya. Bang Zul, ini tentu pemirsa tidak asing lagi. Beliau adalah tokoh politik yang istimewa, karena jarang orang-orang yang latar belakangnya seperti Bang Zul itu cukup percaya diri menjadi politisi. Ya. Bagaimana Bang? Dulu kan Bang Zul itu santri, lulusan madrasah, tetapi cukup percaya diri untuk menjadi politisi, bahkan pentas di tingkat nasional. Ceritakan pengalamannya. Baik, ya. Pak Ketua, Pak Jumari, saya ini memang sekolahnya madrasah ibtidaiyah. Oh iya, ya. Lanjut ke pendidikan guru agama negeri, PGAN dulu. Ya. Karena ayah saya itu sangat mengidolakan Buya Hamka. Jadi pengen anaknya seperti Buya Hamka. Jadi saya sekolah madrasah PGA, habis itu nanti mau ke IAIN, habis itu nanti mau dikirim ke Mesir gitu. Tapi saya setelah PGA itu kesulitan belajar bahasa Arab. Ya. Jadi kalau belajar bahasa Arab, Pak Ketua, saya suka bolos main bola. Gitu, ya. Akhirnya saya lari ke Jakarta. Jadi ke Jakarta itu lari. Saya tidak melanjutkan ke IAIN, tapi saya berusaha bisnis. Gitu. Berkembang, alhamdulillah, bisnis sambil kuliah, tapi mengambil jurusan ekonomi. Sampailah tahun 98 itu reformasi. Ya. Reformasi, saya ikut terlibat. Nah, berunding dengan keluarga, dengan istri. Saatnya kita sekarang membantu negara gitu, membantu masyarakat. Saya jadi pengusaha sudah puluhan tahun. Ya. Yang diurusi kan kepentingan keluarga saja gitu. Ya. Nah, akhirnya usaha diteruskan sama anak-anak. Ya. Saya mulai berkecimpung di aktivis sosial. Ya. Nah, memang awal-awal masuk aktivis, pengurus partai, saya tidak tertarik untuk DPR, untuk menteri apa, nggak ada tuh. Ya. Nah, bahkan dulu Pak Amin tanya waktu Pilpres 2000 berapa itu ya? 2004? 1999 ya? Oh, 2009. Pilpres ya, 1999 tuh. Nanti mau jadi apa kalau kita jadi menang presiden? Enggak, saya nggak mau jadi apa-apa. Yang penting bikin aja negeri ini bagus, makmur, sehingga masyarakatnya daya belinya tinggi. Itu produksi pabrik saya laku, kira-kira begitu. Jadi saya memang nggak tertarik. Sampailah pada satu saat 2004, Pak Hatta di Lampung itu PAN-nya kecil, Pak, 2%. Ya. Nah, Pak Hatta itu merayu saya agar saya maju DPR gitu. Karena kalau nggak akan dapat. Yang bisa mungkin dapat tuh kalau saya maju, karena potensinya ada, logistiknya kuat, kira-kira gitu. Karena dirayu berkali-kali, walaupun saya nggak tertarik, apa itu DPR gitu. Akhirnya saya hubungan saya dengan Pak Hatta, saya maju. Nah, memang kalau sudah maju kan kita nggak mau kalah, Pak. Akhirnya menang gitu. Mulai jadi DPR. Nah, jadi DPR yang sebetulnya saya juga nggak begitu suka gitu. Untung nggak lama itu saya diminta jadi ketua fraksi. Jadi saya tidak ngurusi parlemennya secara detail, tapi saya ngurusi fraksi politiknya. Ngurus politiknya. Lebih pada kebijakan gitu. Iya, kebijakan politik, mengkritisi politik begitu. Politiknya kira-kira. Ya terus bergulir, Pak. Gitu. Lama-lama dukung Pak SBY, menang. Jadi saya diminta jadi menteri kehutanan. Saya juga nggak pernah sekolah kehutanan gitu. Udah. Habis itu selesai, saya bersyukur selesai jadi menteri. Tiba-tiba Pak Hatta
yang harusnya bukan hak saya, hak kita. Minta saya maju jadi ketua MPR gitu. Itu haknya Demokrat mestinya, bukan kami. Tapi Demokrat memang nggak mau mempercayakan saya. Saya bilang bukan saya nggak mau, saya tetap nggak mau Pak. Terakhir jam 9 sudah pendaftaran, saya dipaksa juga maju. Saya bilang kenapa mesti saya? Karena kita sudah kalah 100 suara lebih kalahnya dengan koalisi sebelah sana. Mereka bilang yang bisa menang itu kalau Pak Zul yang maju. Kenapa? Pak Zul ini temannya banyak katanya. Itu aja. Pergaulannya luas, temannya banyak. Jadi ada harapan kalau saya maju menang gitu. Dan menang ya? Dan menang Pak 17 suara memang. Ya, menang 17 suara. Nah, begitulah Pak kira-kira, dan memang saya juga belajar ya. Berjalan ini juga belajar, hidup itu ya belajar gitu ya. Apapun yang saya lalui, saya lewati itu menjadi pelajaran gitu. Mungkin itu yang membimbing sehingga bisa menekuni menteri, bisa menekuni ketua partai, bisa menekuni sebagai ketua MPR gitu Pak ya. Jadi kalau melihat perjalanannya itu, cita-cita orang itu kan supaya jadi ustadz atau jadi guru ya. Saya menjadi ustadz, jadi ceramah ya jadi, Pak. Kemudian tersesat jadi pengusaha, lalu terpaksa jadi politisi. Tapi saya politisi ini sekarang saya menikmati. Kemudian menikmati karena saya ini jadi ladang dakwah saya. Jadi saya kembali lagi jadi ustadz lagi sebetulnya Pak. Saya kemanapun dan jadi lebih mudah. Tadi jam subuh saya sudah di Masjid Kauman tuh bisa kultum gitu ya. Berbagai kesempatan kita bisa ceramah gitu. Jadi kembali aslinya memang guru. Ya saya juga doa ayah saya agar jadi ustadz. Ya ini malah jadi ladang jalan ceramah sekarang ya. Jadi yang cita-cita awal tetap tercapai ya? Tetap tercapai alhamdulillah. Tapi berliku panjang gitu. Sambil menikmati jadi politisi. Ya, terus jadi dai sekalian Pak. Ya udah. Bang, anak-anak muda sekarang itu kan tidak sederhana untuk tertarik pada dunia politik itu. Karena persoalan sosialnya sudah semakin berbeda dibandingkan zaman dulu. Jadi ketertarikannya itu menjadi bermacam-macam dan pilihannya sangat luas. Bagaimana memotivasi anak-anak muda supaya tahu bahwa politik itu penting gitu? Begini Pak Ketua, jadi nggak masuk politik tidak apa-apa. Kan kalau semua di politik nanti yang jadi pengusaha gimana gitu. Anak-anak saya minta jadi pengusaha ya. Tapi harus mengerti, harus paham gitu. Politik itu kan nggak bisa terserah Pak. Kalau kita belajar di Barat ya, itu pergerakan lembaga-lembaga keagamaan mungkin tadinya ya udahlah itu bukan urusan kita, itu urusan politik gitu ya. Sekarang kan merasa kalah Pak sebetulnya. Karena mereka tidak punya perwakilan di parlemen, mereka tidak kuat lagi di pemerintahan, pengaruhnya hanya di bidang agama saja. Apa yang terjadi sekarang? Ya itulah Barat sekarang, melebihi daripada apa yang diatur oleh agama mereka sendiri. Misalnya laki-laki boleh kawin sama laki-laki, perempuan boleh sama perempuan, karena lembaga-lembaga agama sudah nggak berdaya, karena dia nggak punya perwakilan lagi. Nah itulah yang saya harap di Indonesia tidak terjadi seperti itu gitu. Karena itu akan merubah peradaban kita. Jadi anak-anak muda walaupun tidak masuk politik tapi harus memahami juga tokoh-tokoh agama, ormas-ormas dan masyarakat kita. Bahwa betapapun yang kita bawa adalah kebenaran, kalau tidak didukung kekuasaan juga tidak mudah untuk disebarkan gitu ya. Iya, betul. Ya. Karena zaman ini kan zamannya demokrasi, zamannya perwakilan Pak ya. Dan demokrasi perwakilan itu kan cara kita bernegara begitu. Jadi segala perbedaan, segala pendapat kita itu kita boleh berseteru di mana? Di parlemen. Parlemen nanti menghasilkan undang-undang. Kalau udah jadi itu yang harus kita patuhi. Kalau kita patuh ada sanksinya gitu. Nah kalau kita nggak punya wakil, yang lain punya wakil, ya jadinya dia. Nilai-nilai dia, idenya dia yang masuk gitu. Jadi karena demokrasi elektoral itu dihargai satu orang satu vote gitu, maka banyak kepala itu menjadi penentu gitu ya. Penentu. Nah kalau dulu iya Pak, kalau dulu kan sistem kita nggak seperti ini. Dulu kita ada unsur golongan. Muhammadiyah pasti dapat perwakilan. Yang kecil juga dapat gitu, pasti dapat. Sekarang enggak, semua dipilih gitu. Ini berubah sebetulnya, sistem ketenagaran kita berubah sekarang ini. Jadi sekarang ini tidak, dulu memang Muhammadiyah unggul karena punya isi kepala ya, isi kepala gitu. Banyak isinya kepalanya gitu.
Nah, kalau demokrasi sekarang ini tidak cuma isi kepala, Pak, jumlah kepala. Jumlah kepala, ya. Jumlah kepala lebih menentukan ya. Menentukan jumlah kepala. Benar salah soal lain, Pak. Iya. Jadi nilai-nilai ditentukan oleh jumlah kepala itu loh, Pak. Ya. Ada apa pesan buat anak-anak muda atau semacam resepnya bagaimana supaya anak-anak baik itu maju kemudian pergaulannya bisa luas gitu, karena tanpa pergaulan yang luas kan juga ketinggalan, sulit gitu ya. Anak-anak sekalian, anakku sekalian yang saya cintai dimanapun berada, ini masuk abad 21 ya. Kita jangan lagi terpaku kepada perseteruan yang tidak produktif. Misalnya soal jenggot, soal celana cingkrang lah, soal ngitip bulan atau menghitung ya. Tiongkok itu sudah bisa melakukan rekayasa genetik. Jadi yang orang Tiongkok itu IQ-nya 200 semua. Bayangkan tuh produktifnya kayak apa gitu. Nah, oleh karena itu tantangan kita tidak mudah ya. Sebentar lagi ada metaverse ya. Orang bisa bermain di cloud ya. Untuk teknologi tambah maju. Ya, hari-hari ini kita menanti sebentar lagi mobil akan ganti, akan menjadi peradaban baru. Mobil nggak pakai bensin lagi, Pak, tapi pakai baterai ya. Nah, orang sudah menyiapkan 2024, sudah menyiapkan 2029, sudah menyiapkan 2034, sudah sampai begitu gitu. Nah, kalau kita ini umat Islam ini, pemuda-pemuda Islam ini masih mempersoalkan jenggot lah, calon cingkrang lah, kunun nggak kunun, jauh sekali ketinggalannya gitu ya. Nah, oleh karena itu pesan saya, satu, di zaman ini yang paling penting adalah Anda harus punya keterampilan, ilmu, punya keterampilan. Dengan punya ilmu, punya keterampilan, adik-adik bisa kreatif. Kreatif akan melahirkan inovasi. Inovasi itu akan melahirkan inisiatif. Inisiatif itulah yang akan menghasilkan karya. Karya itulah yang akan bisa bersaing dengan teman-teman kita yang lain. Tanpa itu, kita akan jadi budak di kampung sendiri dan jadi kuli di tempat orang lain. Makanya, tuntunlah ilmu sebanyak-banyaknya, miliki keterampilan sehingga Anda bisa kreatif, bisa inovatif, bisa mengambil inisiatif sehingga punya karya. Karya saudara itu akan menjadi legacy bagi diri saudara, bagi keluarga, bagi bangsa dan negara, tentu juga bagi agama. Begitu, Pak. Bang Zul, ini saya kira perbincangan kita sangat menarik, tetapi agaknya kita dibatasi oleh waktu. Beliau berpesan kepada kita sekalian, khususnya anak-anak muda, jangan terlalu reaktif terhadap persoalan-persoalan yang hanya remeh-temeh ya. Kita gunakan sikap yang proaktif, kemudian inovatif, sehingga kita berkarya yang bermanfaat untuk kemanusiaan, juga untuk bangsa sekalian. Saya kira gitu, Bang. Terima kasih kehadirannya ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Amin, amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.